Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela dari Prodi Ekonomi Islam. Nah, di sini saya mendapatkan materi tentang Bukit Asam Tbk. Nah, di sini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pertambangan batu bara yang terletak di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Menggunakan metode tambang terbuka, membutuhkan perencanaan rinci kegiatan penambangan mulai dari tahap awal hingga penutupan tambang. Bergerak di dalam bidang industri tambang batu bara meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan. Pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batu bara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lainnya. Untuk memaksimalkan ketercapaian produksi yang optimal, maka dilakukan pembuatan perencanaan penambangan. Nah, di sini ada rekonsiliasi yang dimana antara dua hal atau lebih yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, di sini ada istilah rekonsiliasi yang dimana pertama itu ada overcut, penggalian yang melebihi dari rencana elevasi penambangan yang telah direncanakan. Yang kedua itu ada overstripping, berasal dari penggalian luar dari batas area rencana penambangan, dan ketiga itu ada undercut yang tidak tertangani dan sudah masuk ke dalam perencanaan penambangan, dan terakhir itu ada in of plan yang telah tergali dan penggalian sesuai dengan target yang telah direncanakan. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama itu ada waktu edar, kedua itu bucket fill factor, ketiga itu ada soil factor. Yang pertama itu ada alat gali muat atau angkut, merupakan waktu yang telah digunakan untuk melakukan kegiatan produksi dalam satu kali siklus. Nah, yang kedua itu ada perbandingan antar volume material yang nyata yang terdapat di buket dalam volume kapasitas buket teoritis pada alat gali muat. Nah, terakhir itu ada merupakan perubahan, penambahan atau pengurangan volume material dari bentuk aslinya. Faktor penyebab ketidaksesuaian yang pertama itu ada jumlah actual flight, ketidaksesuaian yang terdapat pada fit X yang dikarenakan alat mekanis yang digunakan sering terjadi breakdown. Produktivitas gali muat dan angkut lebih, kedua flight tidak ada yang melebihi dari yang telah direncanakan. Yang ketiga ada keserasian alat mekanis, hasil perhitungan dapat dilihat dari bahwa flight overburden dan batu bara memiliki faktor keserasian. Nah, yang ketiga itu ada spesifikasi alat mekanis yang digunakan untuk melakukan pertambangan pada fit X mengalami ketidakcocokan dari spesifikasi aslinya. Nah, di sini ada sejarah perusahaan yang dimana 1923 hingga 1941 tentang air laya yang dimana menggunakan metode penambangan bawah tanah. Nah, pada tahun 1950 pengesahan pembentukan PN Taba yang dimana berakhirnya kekuasaan koloni Belanda yang di tanah air dan menjadi pertambangan nasional pada tahun 1951. Pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan PTN Tambana. Pada 1 Maret 1081 perubahan status menjadi PT yang dimana menjadi perseroan asam persero yang selanjutnya disebut PTBA atau perseroan. Nah, pada tahun 23 Desember 2002 pencatatan PTBA di Bursa Efek yang dimana program pengembangan pertahanan negeri energi nasional pada tahun 1993 pemerintah menegaskan perseroan untuk pengembangan usaha buket batu bara. Nah, dan selanjutnya ada tanggal 29 November 2017 catatan bersejarah PTBA. Saat menyelenggarakan rapat umum, pemegang saham luar biasa, agenda utama dalam mencakup 3 hal, yakni persetujuan perubahan anggaran desa perseorangan terkait perubahan status perseorangan. Nah, tanggal 14 Desember 2017 pemecahan nilai nominal saham. Langkah untuk stok split diambil perseroan untuk peningkatan likuiditas perdagangan saham di Bursa Efek. 2018 Financial Close. Nah, melakukan dengan China Export Import Bank terkait dengan pinjaman untuk pembangunan PLTU Mulut Tambang
Sumsel 8. Nah, 2019 Ombilin Coal Mining Heritage menerima sertifikat warisan budaya dunia Ombilin Coal Mining of Sawalunten dari UNESCO. Nah, yang terakhir itu ada 2020 manajemen anti swap isu, bukti asam terapnya manajemen tersebut. Nah, di sini ada tata nilai. Yang pertama ada visioner, mampu melihat jauh ke depan dan membuat proyeksi jangka panjang dalam pengembangan bisnis. Nah, dan kedua itu ada integritas, mengedepankan perilaku percaya, terbuka, positif, jujur, berkomitmen, dan bertanggung jawab. Dan ketiga itu ada inovatif, selalu bekerja dengan kesungguhan untuk memperoleh terobosan baru untuk menghasilkan produk dan layakan terbaik dari sebelumnya. Dan keempat itu ada profesional, melakukan semua tugas sesuai dengan kompetisi, dengan kreativitas, penuh keberanian, komitmen penuh dengan kerjasama untuk kealihan yang telah terus-menerus meningkat. Dan terakhir itu ada sadar biaya dan lingkungan, memiliki kesadaran tinggi dalam setiap pengelolaan aktivitas dengan menjalan usaha atas asas manfaat yang maksimal dan kepedulian lingkungan. Nah, di sini ada grafik TBT PTBA. Nah, di sini kita bisa melihat ya, mulai menaik grafiknya yang dari awalnya itu dari Oktober itu mencapai 2.800 dan akhirnya mencapai tingkat tertinggi yang dimana pada April 2021 tercatat hampir 3.200. Nah, wow, lumayan ya penaikan grafiknya itu membuat PT Bukit Asam ini menjadi meningkat. Nah, dan terakhir ini ada kesimpulan yang dimana pergerakan dalam bidang industri tambang batu bara meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khususnya batu bara baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lainnya, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lainnya, dan memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang telah menghubungkannya dengan industri pertambangan batu bara beserta hasil pengolahannya. Dan sini terakhir itu ada sekian, terima kasih. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.